Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, kelas A Ilmu Ekonomi, Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal middle test mata kuliah Ekonomi Demografi. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu high stationary. Tahap pertama adalah tahap yang dilalui oleh masyarakat praindustri ketika tingkat kelahiran dan kematian kurang lebih seimbang. Nah, setiap negara di dunia berada pada masa ini hingga sekitar 200 tahun yang lalu, di saat negara-negara Eropa mulai mengalami periode revolusi industri. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi negara yang masih berada pada tahap ini. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu early expanding. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat itu menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup itu meningkat. Untuk tahap yang ketiga yaitu late expanding. Pada tahap ketiga ini angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Untuk tahap yang keempat yaitu low stationary. Pada tahap keempat ini, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Indikator kependudukan ada 2, yaitu indikator demografis. Indikator demografis kependudukan seperti jumlah, struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk. Pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. Untuk indikator non-demografis itu berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera ditambah sejahtera 1, indeks pembangunan manusia, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran. Adapun model piramida penduduk dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Gambar piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncaknya yang meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stationer. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa,
angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Nah, yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi, mungkin bisa diperhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa itu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Nah, untuk sensus penduduk itu merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Untuk sensus sendiri itu cakupannya semua orang. Waktunya itu 10 tahun sekali. Topik tetap demografi, sosial dan ekonomi, dan penduduk bersifat pasif. Kemudian registrasi penduduk. Registrasi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk, berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk registrasi penduduk, pencatatannya itu dilakukan terus-menerus atau rutin, memberi gambaran pada perubahan penduduk secara terus-menerus, dan penduduk itu bersifat aktif. Oke, kemudian survei. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Untuk survei sendiri, cakupannya itu sebagian penduduk. Waktunya 5 tahun sekali tergantung adanya biaya. Topiknya itu dapat berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Dan penduduk bersifat pasif. Oke, kita melangkah ke pertanyaan keempat. Teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan dua pendekatan tersebut. Oke, dari sisi ekonomi yaitu pengeluaran untuk membesarkan dan merawat anak merupakan biaya atau kos dari kepemilikan anak tersebut. Jika pendapatan orang tua meningkat, maka preferensi orang tua untuk mempunyai anak akan berubah. Misalnya itu menyekolahkan anak setinggi mungkin, memberi makanan yang bergizi dengan jumlah yang cukup. Kemudian dari sisi sosiologi yaitu kerangka berpikir yang dibangun mengembangkan konsep variabel antara Davis dan Blake pada tahun 1956 menjadi suatu kerangka pikir yang lengkap. Friedman mengatakan bahwa variabel antara yang mempengaruhi fertilitas secara langsung pada dasarnya juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma tentang ukuran keluarga dan norma tentang variabel antara itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Nah, kita lihat data ini. Pertanyaannya, tentukan GFR dan ASFR. Nah, untuk mencari GFR kita masukkan rumus sama dengan L per W
di 15 kurang 49 dikali 1000. Nah, GFR ini angka kelahiran umum. L yaitu angka kelahiran dalam 1 tahun. W 15 sampai 49 yaitu banyaknya wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Oke, selanjutnya kita tulis GFR sama dengan kita masukkan L-nya yaitu sebesar 59. 59 ini didapat dari jumlah kelahiran di sini per 1800. Nah, ini hasilnya didapat dari jumlah penduduk wanita di sini. Terus kita kalikan 1000. Nah, hasilnya itu 32. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dari 1800 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Selanjutnya kita cari ASFR. Untuk rumus ASFR ini kita tulis ASFR X sama dengan BX per PX dikali 1000. ASFRX ini yaitu angka kelahiran menurut umur X tahun. BX yaitu jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X tahun selama setahun. Sedangkan PX yaitu jumlah penduduk wanita umur X tahun. Kemudian kita tulis ASFRX sama dengan BX. BX itu jumlah kelahiran, maka kita ambil angka 3. Kita cari dulu yang tabel pertama. 3 per PX 150 wanita ini. Ini dikali 1000. Nah, hasilnya itu sama dengan 20. Begitu terus selanjutnya sampai di sini, sampai ke jumlah kelahiran angka 5. Nah, untuk angka 5 kita cari yaitu ASFRX sama dengan 5 dikali ini penduduk wanita 250 dibagi paling 5 dibagi 250 dikali 1000. 20 ya? Iya, 20. Oke, pertanyaan terakhir yaitu di dalam analisis mortalitas dapat dikenal dengan istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan atau mengendalikan pengaruh variabel pada pengukuran angka kematian. Macam-macam standarisasi dibagi menjadi 2, yaitu standarisasi langsung dan tidak langsung. Untuk standarisasi langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur atau ASDR dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Untuk standarisasi tidak langsung adalah
Standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur atau ASDR, standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.